Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Halo ya, masih tetap sama dengan materi kepala silinder atau head cylinder yang kemarin minggu pertama sampai minggu kedua itu sudah dijelaskan sampai fungsi komponen ya. Kemudian nanti ada lagi konstruksi kepala silinder, kemudian ada lagi bentuk ruang bakar ya, minggu pertama, minggu kedua, dan yang ini minggu ketiga meneruskan atau melanjutkan materi mengenai diagnosis kerusakan pada kepala silinder sama nyambung dengan pemeriksaan kepala silinder. Saya jelaskan sekarang kerusakan secara fisik yang dilihat dari kerusakan kepala silinder. Yang pertama itu adanya kebocoran oli. Jadi inilah kerusakan yang ada ya, di kepala silinder. Ini ada kebocoran oli ya, kemudian adanya kebocoran kompresi. Kalau adanya kebocoran oli keluar dari kepala silinder ditandai dengan banyaknya debu bercampur oli yang menempel pada bagian tertentu. Penyebabnya perpak atau gasket atau packing kepala silinder rusak, seal oli rusak, dan kepala silinder melengkung. Jadi oli yang menempel di bagian kepala silinder ya kan, biasanya ada kan oli yang menempel di bagian kepala silinder. Nah, penyebabnya itu dari apa sih? Ya ini penyebabnya bisa dari packing kepala silinder rusak, gasketnya yang sudah tipis atau yang lama-kelamaan itu kan nanti akan habis, sehingga oli akan keluar melalui bisa entah kepala silinder, entah packing ada di bawah silinder. Karena ini di bagian kepala silinder, berarti otomatis kita membahas di kepala silinder ya. Jadi itu yang nanti ada seal oli rusak. Tadi sudah dijelaskan ya, kenapa kok adanya kebocoran oli ya, ini salah satunya penyebabnya ada packing kepala silinder rusak, seal oli rusak. Seal oli yang ada di bagian mana? Bagian penutup daripada katup. Di situ kan ada sealnya, ada kayak semacam karet gelangnya. Lah itu kan nanti kalau karet tersebut sudah tipis, maka oli akan keluar bisa dari situ ya. Kemudian kepala silinder sendiri itu sudah melengkung atau bengkok, sehingga oli bisa keluar dari celah tersebut nih karena adanya kebocoran oli. Yang kedua adanya kebocoran kompresi. Kasus ini diiringi dengan adanya pengurangan daya motor pemakaian bahan bakar boros. Penyebabnya packing atau gasket kepala silinder ya rusak. Yang terus ada lagi kepala silinder tidak rata atau melengkung, sama halnya dengan kebocoran oli tadi ya. Penyebabnya juga sama, ada dari gasket atau packing ya, atau yang namanya, jadi tidak hanya cuma perpak namanya, banyak namanya. Selain perpak ada packing, ada gasket. Jadi kalian harus tahu ya komponen nama-nama dari istilah-istilah tersebut. Jangan nanti mau di packing tidak tahu packing itu apa, gasket itu apa ya, itu harus dipahami. Kemudian ya
kepala silinder tidak rata atau melengkung, sama halnya tadi pada kebocoran oli. Nah, di sini kebocoran kompresi juga sama. Nah, di sini cuma nanti sepeda motor pun akan mengurangi performa daripada motor tersebut jikalau ada masalah ya kerusakan kebocoran kompresi. Jadi ya inilah ya, nanti kalau semisal kompresinya kurang atau daya motornya kurang atau performa motor kurang, itu bisa penyebabnya dari kompresi. Jadi kompresinya itu mengalami kebocoran, maka penyebabnya apa tadi? Nah, ini packing kepala silinder rusak atau gasketnya, kemudian tidak rata atau melengkung kepala silindernya, itu bisa juga. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada kebocoran exhaust manifold. Exhaust manifold ya, ada kebocoran air pendingin. Jadi dari kerusakan daripada kepala silinder itu tadi adanya kebocoran oli, yang kedua adanya kebocoran dari kompresi, yang ketiga kebocoran exhaust manifold atau hulu banyak lah istilahnya, itu pembuangan lubang dari knalpot ya, terdengar suara bising dan diiringi kebocoran gas buang yang keluar dari exhaust manifold. Nah, penyebabnya packing exhaust rusak, pengikat baut tidak kencang, kerusakan baut dan mur pengikat. Nah, ini jadi salah satu dari kerusakan kepala silinder, yaitu pada ada kebocoran exhaust manifold yang terdengar suara bising atau terasa gasnya keluar, asapnya dari bagian exhaust manifold. Kemudian penyebabnya apa sih? Nah, di bawahnya kepala silinder atau lubang exhaust tersebut itu terdapat packing juga atau gasket exhaust ya, yang ada di lubang pengeluaran dari sisa hasil pembakaran tersebut. Nah, itu mengalami bocor sehingga apa? Sehingga motor kadang suara bising, kemudian juga performa juga mempengaruhi daripada motor tersebut. Penyebabnya packing rusak, pengait baut tidak kencang ya kan. Ini kebocoran pada exhaust manifold ya kan. Kemudian adanya kebocoran air pendingin. Ini yang menggunakan sistem radiator. Jadi jikalau adanya air pendingin ini, penyebabnya kerusakan apa? Pada packing kepala silinder atau adanya keretakan pada bagian yang airnya bocor. Ini kerusakan yang ada di kepala silinder, diantaranya tadi ya, satu adanya kebocoran oli, dua adanya kebocoran kompresi, yang ketiga kebocoran exhaust manifold atau lubang daripada sisa gas pembakaran atau yang
yang keluarnya asap knalpot. Kemudian yang keempat, adanya kebocoran air pendingin. Nah, ada kerusakan katup dan kelengkapannya. Ini kerusakan yang sering ada di bagian kepala silinder. Ya, ada 5 nanti. Kemudian selanjutnya nanti bahkan tentang pemeriksaan kepala silinder sepeda motor. Jadi nanti sebenarnya kalau tidak adanya seperti ini, kalian akan praktek membongkar bagian daripada kepala silinder. Kemudian tidak hanya membongkar, tapi nanti kalian juga harus tahu apa yang harus kalian ukur, apa yang harus kalian periksa. Jadi tidak hanya sekedar membongkar kemudian memasang, tapi kalian juga disuruh memeriksa, kemudian mengukur bagian-bagian yang ada di kepala silinder. Nah, contohnya apa aja yang akan ukur atau yang hanya diperiksa. Nah, ini yang pertama nanti ada memeriksa bantalan poros dan memeriksa bantalan poros. Bantalan poros ini yang itu berarti klaher ini ya, bantalan poros. Klaher ini diperiksa apakah klaher tersebut masih bagus, apakah sudah berkarat, tidak bisa berputar ya, atau pelor-pelor tersebut sudah mengalami kerusakan atau hilang segala macam. Nah, kemudian ukur tinggi cam atau poros noken as. Itu nanti tingginya berapa, in berapa, x berapa, itu kalian ukur dengan menggunakan mikrometer. Jadi kamu ukur, nanti dipersiapkan alat ukurnya apa saja yang dibutuhkan, kemudian kalian apa saja yang harus diukur, apa yang harus diperiksa. Jadi kalian nanti persiapkan buku atau kertas serta pulpennya ya. Nih yang in itu batas servis tinggi cam tersebut ada 26,26 mm. Ingat ya, untuk pengukuran itu nanti satuannya semua milimeter, bukan kilometer maupun sentimeter. Semuanya menggunakan satuan milimeter. Jadi kalian nanti dilepas, semuanya dibongkar. Setelah dibongkar, kamu periksa, kamu ukur. Apa yang diukur ini? Yang pertama ada bantalan poros, yang kedua tinggi nok atau cam. Kamu ukur menggunakan mikrometer, bisa menggunakan jangka sorong juga bisa, tapi lebih tepatnya, lebih presisi dengan menggunakan mikrometer ya. Hanya kalian harus tahu cara pembacaannya, cara pengukurannya seperti apa. Jadi kalian harus paham, mengerti dan jelas. Jangan sampai tidak tahu untuk pengukurannya seperti apa. Nah, ini untuk yang in berapa, yang X berapa. Ini batas servisnya ya. Jika melebihi dari ini ya berarti otomatis langkahnya apa? Nah, kamu harus diberikan kesimpulan. Jadi tidak asal nantinya kamu menulis hasilnya semisal 20,20 mm sudah, tapi kalian harus diberi keterangannya apakah masih layak ataukah perlunya penggantian daripada komponen cam atau poros noken as tersebut ya. Dan yang kedua ada memeriksa plat penahan.
plat penahan, yaitu ini memeriksa daripada plat penahan. Nah di sini nanti dia itu bisa bergerak-gerak ya, bisa digerakkan, apakah dia masih bisa berputar, masih bisa bergerak, apakah pegas di sini nanti tidak bisa bergerak. Makanya diperiksa. Ini plat penahan ya, daripada pelatuk. Nanti ini yang selanjutnya cam kompresi. Dan tonjolan ini beda dengan yang tadi ya, yang ini beda. Nah, yang ini harus diperiksa, bukan diukur ya. Ini diperiksa, cam kompresinya, apakah dia bisa bergerak juga ataukah tidak bisa, apa sudah rusak apa gimana. Nah kamu harus diperiksa. Nah keterangannya apakah harus diganti, apakah harus kita setel daripada poros noknya apa segala macam ya, kalian harus tahu. Kemudian yang ketiga, kalian harus membersihkan ruang bakar. Bersihkan. Nah ini ruang bakarnya di sini. Kamu harus bersihkan ya. Dibersihkan, kemudian setelah bersih kamu ukur kerataan daripada kepala silinder. Nah ini tadi ya, tadi kan sudah jelaskan untuk kerusakan yang ada di kepala silinder, diantaranya ada kebocoran oli. Nah disebabkan karena apa? Nah ini bengkok apa tidaknya daripada kepala silinder ini. Makanya kita ukur menggunakan mistar baja sama filler gig. Nah, jikalau melebihi batas servis ya otomatis simpula tersebut apa, keterangannya apa. Nah ini nanti ada secara vertikal, horizontal maupun menyilang. Jadi pengukurannya itu. Nah posisikan seperti ini pada gambar. Nah kemudian yang keempat nanti ada pengukuran panjang pegas katup. Ini pegas katup, di situ nanti kalian lepas yang namanya mekanisme katup. Di situ nanti ada beberapa komponen atau bagiannya masing-masing. Kamu lepas, setelah lepas nanti terdapat gas. Kamu ukur pegas dua-duanya, yang in sama yang out. Nah, dalam ataupun luar. Yang dalam berapa panjangnya menggunakan jangka sorong ya. Yang luar juga sama berapa panjangnya menggunakan jangka sorong. Kemudian mengukur daripada bos pelatuk ini. Nah ini pelatuk ini. Nah, ini bosnya ini atau penahan atau dudukan daripada pelatuk ini, poros pelatuk ini. Ini diukur dengan menggunakan alat ukur jangka sorong. Ini yang diukur cuma diameter luarnya saja. Ingat ya, ini diukur pun nanti yang ada di bagian tengah-tengahnya, bukan samping kanan kiri ataupun paling ujung dan ujung, itu tidak, tapi di bagian tengah. Ingat ya. Ini nanti hasil dari bos ini dengan pelatuk ini, diameter dalamnya kamu harus diukur juga diameter dalam daripada pelatuk. Ukur berapa hasilnya. Ingat ya, kalau mengukur ini nanti kalian bos itu lebih kecil ya, dudukan daripada pelatuk itu lebih kecil daripada lubang yang ada di pelatuknya. Jangan sampai nanti dudukan pelatuknya lebih besar daripada lubangnya. Wah ya otomatis tidak
kecil tidak masuk. Nah, itu disebabkan karena apa? Itu diberikan keterangan jikalau seperti itu ya. Jelas dari sini. 5 nanti ada mengukur lebar dudukan katup. Mana sih lebar daripada dudukan katup? Ya ini lebar dudukan katup ini diukur menggunakan jangka sorong diameter luar. Berapa hasilnya jikalau lebih dari ini? Nah, terus apa? Nah, diukur. Ini batas servisnya ini. Makanya kamu harus tahu batas servis setiap komponen. Masing-masing komponen tersebut kamu harus tahu, harus paham, harus jelas. Ya, nanti ada bukunya, makanya kalian itu harus menggunakan BPR, buku pedoman reparasi ya. Lebar untuk pengukuran apa sih yang dipemeriksa apa sih segala macam. Ini lebarnya. Kemudian diameter batang katup. Nah, ini diameter luarnya menggunakan apa? Mikrometer. Ini mikrometer tersebut ya. Kalian ukur dengan menggunakan mikrometer bisa, dengan menggunakan jangka sorong juga bisa ya. Jelas. Tuh. Terima kasih. Nanti tinggal praktek kepala silinder ya. Kemudian membuat laporan. Nah, sekian dulu. Ya. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.